Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Diva Primadi Putri, absen 10 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini aku akan menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah atas perintah Allah. Kenapa? Karena di kota Mekah keadaannya sudah tidak kondusif lagi. Para kaum Quraisy telah melakukan pemboikotan terhadap Nabi. Bahkan mereka juga merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada suatu malam Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu berhijrah ke Yastrib." Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Keesokan harinya Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya, karena Rasul tidak ingin satu orang pun tahu tentang kejadian semalam. Rasulullah sangat berhati-hati saat mendatangi rumah Abu Bakar. Bahkan saat bersama Abu Bakar pun beliau tetap memastikan bahwa tidak ada orang lain selain mereka berdua. Lalu beliau bercerita kepada Abu Bakar tentang kejadian semalam. "Sesungguhnya telah diperintahkan padaku untuk berhijrah," kata Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar menjawab, "Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul?" "Ya, aku ingin kau menemaniku hijrah ke Yastrib." Mendengar itu Abu Bakar menangis terharu, karena dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang besar, menemani Rasul hijrah ke Madinah. Dari jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah. Lalu mereka menyusun strategi. Selain pergi ke rumah Abu Bakar, Rasulullah juga pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memiliki permintaan kepada Ali. Yang pertama, beliau meminta agar Ali mengembalikan barang-barang titipan kepada kaum Quraisy. Walaupun mereka memusuhi Nabi, tetapi mereka tetap mempercayakan barang-barang mereka kepada Nabi, karena mereka telah melihat sendiri bahwa Nabi memiliki sifat amanah. Permintaan yang kedua, Nabi berkata, "Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku, pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira orang yang ada di selimut itu adalah aku." Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu Ali menjawab, "Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini." Keesokan harinya, pada malam hari, orang-orang pilihan dari kaum musyrikin mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka datang lebih awal, jadi Rasul belum sempat keluar dari rumah. Karena Nabi Muhammad juga orang biasa yang tidak bisa menebak takdir. Namun Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad agar tetap keluar dari rumah itu. Nah, disinilah turun surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin ayat 9. Rasul juga menaburkan segenggam tanah ke kepala mereka satu persatu. Dan dengan izin Allah, mereka pun tertidur pulas. Mereka tertidur pulas sampai ada seorang kaum musyrikin yang Mereka tertidur pulas hingga ada seorang kaum musyrikin yang membangunkan mereka pada saat subuh. Mereka pun kaget dan emosi karena bagaimana mereka tertidur di saat waktu yang penting ini. Lalu mereka pun bergegas memasuki rumah Rasul. Di sana mereka melihat ada seorang yang sedang tertidur di ranjang Rasul. Saat mereka menarik selimutnya, mereka kaget karena bukan Rasul yang ada di ranjang itu, melainkan Ali. "Mengapa kau berada di ranjang ini? Di mana Muhammad?" Ali pun menjawab bahwa ia tidak tahu di mana keberadaan Nabi. Dia tetap menyembunyikannya dan tetap bersikap tenang walaupun nyawanya terancam. Pada saat kaum musyrikin tertidur pulas, sesuai rencana Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar.
Mereka pergi diam-diam melalui pintu belakang rumah Abu Bakar. Dan sesuai rencana, mereka tidak langsung pergi ke Yastrib, melainkan masih singgah ke Gua Sur selama 3 hari untuk mengelabui kaum musyrikin. Dalam persembunyian ini, keluarga Abu Bakar sangat berjasa, seperti menghantarkan makanan, menghapus jejak, bahkan memata-matai aktivitas kaum musyrikin di Mekah. Sementara itu, di Mekah, Ali dan keluarga Abu Bakar didesak agar mengatakan mana keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tapi jelas, Ali dan keluarga Abu Bakar tidak mengatakan keberadaan Nabi dan Abu Bakar. Bahkan, para petinggi di kota Mekah mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang menemukan dan membawa Nabi Muhammad ke hadapan kaum musyrikin, dia akan mendapatkan 100 ekor unta setiap orangnya. Wah, dari sini kaum musyrikin berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ada sekelompok kaum musyrikin yang berhasil menemukan jejak Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Mereka mengikuti jejak tersebut hingga ke Bukit Sur. Mereka menaiki Bukit Sur. Nah, tetapi jejaknya itu berhenti ke suatu gua yang sempit. Nah, saat Abu Bakar mengetahui bahwa ada sekelompok orang di depan gua, dia sangat was-was dan dia sangat khawatir. Tapi Nabi tetap berusaha tenang dan menenangkan Abu Bakar dengan dia mengatakan bahwa Allah berada bersama mereka dan akan selalu membantu mereka. Karena sekelompok kaum musyrikin tadi tidak menemukan tanda-tanda lagi atau petunjuk lagi, mereka pun kembali pulang. Pada malam keempat, situasi mulai aman. Emosi kaum musyrikin pun sudah mulai mereda sehingga pencarian dihentikan. Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke Yastrib. Tetapi di Mekah ada seorang pria yang tergesa-gesa untuk menemui Suraqah. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat Rasulullah dan para rombongannya. Dan Suraqah pun memberikan isyarat kepada pria tersebut agar dia tidak mengatakan apapun kepada orang lain, karena Suraqah tidak ingin seorang pun tahu di mana keberadaan Nabi, sehingga ia sendirilah yang akan membawa Nabi ke hadapan kaum musyrikin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Suraqah pun langsung mengambil kudanya dan mencari Nabi Muhammad secara diam-diam. Sampai pada akhirnya, Suraqah berada tidak jauh di belakang Nabi. Sebelum lanjut mengejar Nabi Muhammad, Suraqah sempat 2 kali memakai pengundi nasib. Namun pengundi nasib tersebut menunjukkan agar Suraqah tidak lanjut mengejar Nabi. Tetapi karena ambisinya, Suraqah pun tetap mengejar Nabi Muhammad dan para rombongannya. Walaupun kuda yang ditungganginya terjatuh 2 kali setiap dia dekat dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar yang menyadari ada yang mengejarnya langsung melapor pada Nabi. Tapi Nabi Muhammad tetap tenang dan percaya bahwa Allah ada bersama mereka dan selalu melindungi mereka. Untuk ketiga kalinya, kuda Suraqah terjatuh, bahkan sampai terperosok. Saat kaki kudanya dicabut, keluarlah asap seperti badai. Dari situ Suraqah menyadari bahwa orang yang sedang ia hadapi bukan sembarang orang. Suraqah pun memutuskan untuk berhenti mengejar Nabi. Lalu Suraqah berteriak, "Hai kalian, tunggulah aku sejenak. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku tidak mencurigai kalian maupun membawa sesuatu yang kalian tidak senangi." Rasulullah yang mendengarnya memerintahkan Abu Bakar untuk menanyakan apa yang Suraqah inginkan. Suraqah pun meminta, "Tuliskan 1 surat untuk aku sebagai tanda antara aku dan kalian," ucap Suraqah. Nabi pun memerintah Amir untuk menulis surat pemberian keamanan untuk Suraqah. Saat itu pandangan Suraqah terhadap Nabi Muhammad berubah. Saat perjalanan pulang, Suraqah bertemu dengan beberapa kaum musyrikin yang sedang mencari Nabi. Lalu ia berkata, "Aku tidak menemukan apa-apa dari arah sebelah sana.
Lebih baik kalian berhenti sampai di sini dan carilah ke tempat lain. Yaps, Surakoh telah berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa ia akan menyembunyikan perjalanan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad beserta rombongannya singgah di perkemahan Ummu Makbat. Di sana biasanya disediakan makanan atau minuman untuk para musafir. Tetapi pada saat itu persediaan makanan dan minuman mereka sedang habis. Lalu Nabi Muhammad melihat sekeliling perkemahan tersebut. Ia melihat domba yang kurus dan lemah. Beliau meminta izin kepada Ummu Makbat untuk memerah susu domba miliknya. Ummu Makbat yang ragu domba tersebut dapat menghasilkan susu, mengizinkan Rasul untuk memerahnya. Tak disangka-sangka, dengan izin Allah, susu yang dihasilkan dapat membuat Nabi, para rombongan, dan Ummu Makbat kenyang. Setelah dirasa lelah mereka hilang, dahaga mereka hilang, dan mereka cukup kenyang, mereka melanjutkan perjalanannya. Tepat pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Rasulullah SAW beserta rombongan tiba di kota Quba. Di sana mereka disambut dengan meriah oleh para kaum Ansor. Kaum Ansor sangat gembira karena orang yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di Quba, Nabi membangun masjid pertama di masa kenabiannya dengan bantuan kaum Ansor. Nabi Muhammad dan para rombongan singgah di kota Quba selama 4 hari. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di Madinah, kaum muslimin menyambut Nabi dan para rombongan dengan sangat bahagia. Satu persatu menawarkan agar Nabi berkenan tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah menolaknya dengan halus. Nabi akan tinggal di mana unta yang beliau kendarai berhenti. Atas izin Allah, unta yang ditunggangi Nabi berhenti di depan rumah keluarga Nabi dari ibu Nabi. Beliau pun tinggal di sana. Beberapa hari setelah itu, para istri Nabi dan keluarga Abu Bakar menyusul. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.